Baik, selamat datang di podcast Antara Suara hari ini. Saya Iqbal selaku host. Tapi di sini saya nggak sendiri karena kita udah kedatangan dua teman saya yaitu Aaron dan juga Nadine. Mungkin bisa say hi dulu buat penonton Aaron sama Nadine. Halo Halo semuanya, teman-teman semua. selamat datang di podcast Antara Suara. Oke, terima kasih buat Aaron dan juga Nadine yang sudah menyempatkan hadir pada hari ini. Oke, jadi untuk episode kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting, yaitu tentang penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Oke, jadi sebelum kita masuk lebih dalam nih, mungkin saya mau nanya dulu nih buat kalian berdua, buat Aaron sama Nabi. Kalau kalian mendengar kata narkoba tuh apa sih yang terbayang nih di pikiran kalian tentang narkoba? Ini mulai dari gue dulu kali ya, boleh ya? Boleh, boleh Aaron. Halo semuanya, selamat sore, siang, malam, dimanapun Anda mendengarkan podcast ini. Kalau menurut gue, narkoba itu kan sebenarnya zat ya, zat kimia yang asalnya dari alam, terus diproses, yang ternyata zat tersebut tuh memberikan pengaruh terhadap tubuh manusia, baik secara halusinasi ataupun pengaruh-pengaruh lainnya. Sebenarnya itu kan awalnya kan bisa dikembangkan untuk medis ya, kayak misalnya ganja bisa untuk penang untuk penderita Alzheimer sebagainya, tapi eh, ternyata narkoba tersebut digunakan untuk hal-hal yang sifatnya merugikan gitu, atau untuk kesenangan semata orang yang akhirnya bisa merusak tubuh dan pikiran orang tersebut gitu. Oke. Kalau dari Nadine sendiri, kalau ngedengar kata narkoba nih, kira-kira apa nih yang terbayang di pikiran Nadine? Nah, kalau menurut saya sih kurang lebih sama kayak yang disampaikan Aaron barusan ya, cuma versi lebih singkat aja mungkin. Sejauh yang saya tahu sih narkoba adalah zat atau obat yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, kecanduan, serta daya rangsang orang yang mengonsumsi. Kayak gitu sih. Oke, jadi ya kita sepakat lah ya kalau narkoba ini tuh berbahaya apabila disalahgunakan gitu. Pasti banyak banget dampak negatifnya. Terus karena di pikiran saya nih juga kalau ngedenger narkoba tuh pasti udah jadi permasalahan yang bukan bukan cuma ada di Indonesia gitu, tapi udah mendunia gitu loh. Terus eh, selanjutnya nih buat kalian, kalian kan mahasiswa nih ya berdua. Eh, Mungkin pernah sekali atau dua kali ngebaca-baca tentang narkoba. Tahu nggak sih apa dampak negatif dari narkoba itu? Mungkin dari Nadine dulu bisa disampaikan. Oke, dari saya dulu ya. Hmm. Sejauh yang saya tahu, narkoba itu dampaknya ada dampak fisik sama dampak psikologis ya. Untuk dampak fisik, setahu saya narkoba itu bisa merusak organ-organ vital, organ-organ penting kayak hati, ginjal, jantung, dan paru-paru. Narkoba juga bikin penggunanya ngerasa kecanduan, bisa menyebabkan ketergantungan fisik yang membuat tubuh si pengguna ini ngerasa harus terus-terusan konsumsi zat tersebut biar tubuhnya bisa berfungsi secara normal. Selain itu, narkoba juga bisa menyebabkan penyakit menular karena kalau mau mengonsumsi zat-zat ini kan pasti menggunakan jarum suntik kan. Nah, jarum suntik yang gak steril ini yang bisa menjadi penyebab penyebaran penyakit seperti HIV atau AIDS dan hepatitis. Selain itu, narkoba juga bisa menyebabkan overdosis. Untuk penyebabnya sendiri ya karena pengonsumsi narkoba yang dilakukan dengan berlebihan. Untuk dampak psikologisnya, narkoba bisa menyebabkan penggunanya mengalami berbagai gangguan mental seperti depresi, kecemasan, psikosis, dan gangguan bipolar. Narkoba juga menyebabkan penurunan fungsi kognitif. Jadi, penggunanya tuh bisa mengalami kerusakan kemampuan berpikir, memori, dan konsentrasi. Gue Oke. juga mau nambahin sedikit di sini. Kalau Nadine tadi udah ngomong soal dampak fisik dan psikologis, ternyata dampak ini tuh sebenarnya juga bisa ngerembet ke sosial dan ekonomi. Kayak misalnya dampak sosial, ada masalah keluarga, terus juga bisa kehilangan produktivitas. Kayak misalnya, kalau orang narkoba itu kan udah pasti pikirannya di mana tahu kan ya, namanya juga orang halusinasi. Iya. Ya, jadi nggak bisa hidup kayak manusia normal gitu.
yang mana justru malah berdampak ke masalah keluarga kayak kekerasan rumah tangga, terus juga perceraian, terus anak juga orang tua juga bisa mengabaikan anaknya, terus kehilangan produktivitas orang juga yang tadinya bisa kerja jadi nggak bisa kerja karena emang dia sebagai apa ya sebagai adiktif narkoba gitu loh. Terus dampak ekonomi yang disebabkan juga bisa kayak biaya pengobatan untuk recovery dari narkoba itu kan membutuhkan uang yang banyak ya, kayak untuk nginep di rumah sakit yang memang khusus untuk rehabilitasi narkoba segala macam. Terus juga beban ekonomi kayak misalnya narkoba itu kan adiktif dan itu comes with price gitu loh. Lo harus beli dari narkobanya. Sementara yang namanya adiktif kan pengen konsumsi terus yang akhirnya ya duit lo kekuras tapi at the end lo nggak punya pemasukan karena lo ya nggak bisa kerja gitu. Oke, dampaknya benar-benar ngeri-ngeri banget ya guys ya. Kalau dari narkoba ini sendiri bisa dari tadi udah ada dampak fisiknya yang bikin jadi kecanduan dan segala macam. Lalu ada dampak psikologisnya, lalu ada dampak sosialnya, bahkan nyampe ke ekonominya segala macam. Jadi benar-benar dampaknya negatif banget guys. Lalu setelah ini bakal ada data yang bakal gue sampaikan. Mungkin kalian nanti bakal bisa ngasih tanggapan kalian tentang data yang gue sampaikan. Oke, jadi data nih dari BNN RI tahun 2023, prevalensi penyalahgunaan narkoba itu pada tahun 2023 eh, sebesar 1,73% atau sekitar 3,3 juta orang dari populasi usia 15 hingga 64 tahun. Turun dari 1,95% pada tahun 2022. Ya walaupun turun tapi tetap ya jumlahnya termasuk besar ya 3,3 juta orang. Lalu penindakan BNN itu sepanjang tahun 2023 mengungkap 37 jaringan sindikat narkotika, yaitu 15 sindikat nasional dan 22 internasional. Lalu mengamankan 1.284 tersangka dari 910 kasus dan menyita barang bukti termasuk 1,3 ton sabu, 61.200 butir sabu butir, lalu 1,4 ton ganja kering, ditambah 369.755 butir ekstraksi dan 145,4 kilogram ekstraksi berbentuk serbuk. Nih, menurut kalian nih gimana nih tanggapan kalian mendengar data yang barusan gue sampaikan? Coba mungkin Oh, dari Aaron. boleh. Kalau menurut gue sih ini udah jelas ya. Mungkin angka 1,73% tuh bisa dibilang kayak 1% sekian itu kan kecil datanya apa angkanya. Cuman kalau kita jabarin secara populasi Indonesia 3,3 juta orang di Indonesia tuh mengonsumsi narkoba. Itu menurut gue salah satu yang perlu jadi perhatian juga sih. 3,3 juta orang tuh bukan sebuah angka yang kecil gitu. Apalagi populasi persebarannya itu di 15 sampai 64 tahun. Yang gue sendiri meyakini datanya itu hotspotnya itu ada di angka 20-an sampai 30-an ke atas lah. Yang mana itu adalah usia yang sebenarnya kita butuhkan Indonesia untuk menuju Indonesia Emas 2045 dalam artian angkatan kerja gitu loh. Kalau seandainya generasinya ini sendiri itu malah mengonsumsi narkoba dan menerima dampak negatif dari narkoba tersebut, ya mereka nggak bisa membantu Indonesia untuk apa ya, ya dalam tanda kutip menyokong ekonominya lah. Jadi ini perlu mendapatkan perhatian yang lebih gitu loh. Setuju banget sih Ron. Karena miris juga kalau misalkan berpengaruh ke usia kerja produktif ya untuk Indonesia ke depan. Nah, benar. Kalau dari Nadine gimana nih tanggapannya? Saya setuju sih sama opini yang disampaikan Aaron barusan. Menurut saya, dilihat dari banyaknya kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia, perlu dilakukan evaluasi terkait penyebab atau motif kenapa sih mereka bisa sampai ngelakuin tindakan itu. Karena kasusnya bisa dibilang kan nggak sedikit ya. Jutaan orang terlibat dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang ini. Jadi diperlukan evaluasi dan pengumpulan data secara kolektif agar pemerintah bisa nyari solusi yang tepat. Oke, benar-benar harus dilakukan evaluasi ya sama pengumpulan data secara kolektif. Oke, dari ini jadi selanjutnya ini mungkin dari kasus yang telah kita lihat tadi kita bahas tadi, menurut kalian solusi untuk
masalah narkoba ini tuh yang oke nih, mungkin yang menurut kalian oke itu kayak gimana sih? Oke, dari saya dulu kali ya. Boleh boleh dari Nadine dulu. Menurut saya sebagai langkah preventif itu dibutuhkan edukasi dan kesadaran di lingkungan masyarakat. Perlu banget adanya sosialisasi dari pihak-pihak berwajib untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba melalui kampanye pendidikan di sekolah-sekolah, di tempat kerja dan komunitas. Dan yang pasti program ini harus menyasar semua kelompok usia, terutama remaja yang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Selain itu, lingkungan keluarga juga punya peran yang penting dalam melakukan pencegahan penggunaan narkoba. Peran keluarga yang utuh menurut saya sangat diperlukan dalam memberikan pendidikan dan pengawasan terhadap anak-anak remaja terkait bahaya narkoba. Kalau dari sisi penegak hukum, menurut saya pihak-pihak terkait perlu memperkuat undang-undang dan peraturan terkait narkoba untuk memastikan penerapan hukum yang tegas terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Perlu ada hukuman dan proses rehabilitasi yang bisa menimbulkan efek jera bagi pengguna dan pengedar narkoba. Selain itu, mungkin diperlukan kerjasama dengan negara lain untuk memberantas sindikat narkoba internasional yang beroperasi di Indonesia. Itu sih. Oke, kayak gitu ya. Berarti mungkin Nadine ngasih lihat solusi dari penegak hukum sama dari langkah preventifnya gitu ya, dari edukasi dan lain-lain. Kalau dari Aaron gimana nih Ron buat solusinya? Kalau menurut gue ada 3 poin di sini yang bisa di-highlight. Itu yang pertama ada rehabilitasi, terus penelitian dan data, terus yang ketiga terakhir itu pendekatan kesehatan masyarakat. Yang pertama tentu saja ya kita di sini atau gue sendiri juga meyakini bahwa pengguna narkoba itu adalah korban selama dia tidak mengedarkan dan mempengaruhi temannya. Jadi sebagai korban menurut gue dia bukannya harus kita jauhi tapi juga harus ditolong gitu loh. Dan menolong dia ini kan nggak bisa kayak kita nolong sendiri karena butuh yang expert di bidangnya, dalam artian ya kita butuh tempat rehabilitasi gitu. Dan sembuh dari narkoba ini kan kemauan diri sendiri ya. Kalau seandainya kita udah ngajak gimana pun, kalau orang yang nggak mau, ya dia nggak akan bisa sembuh. That's why menurut gue fasilitas rehabilitasinya itu harus sangat-sangat ditingkatkan supaya orang itu bisa paham dan bisa mengerti bahwa narkoba itu bukanlah hal yang baik untuk dirinya, dan juga dia bisa yakin terhadap tempat rehabilitasinya itu sendiri kalau ternyata tempatnya ini kredibel untuk membantu dia sembuh dari jeratan narkoba gitu. Terus yang kedua, penelitian dan data. Yang menurut gue, kita juga harus mengumpulkan data yang akurat dan terkini tentang tren penyalahgunaan narkoba untuk membantu dalam perencanaan dan evaluasi program pencegahan dan penanggulangan narkoba di Indonesia. Terus juga terkait risetnya, harus diperbanyak ya riset-riset tentang narkoba di Indonesia supaya orang-orang ini bisa paham gitu loh terkait penyebab, dampak, dan cara terbaik untuk menangani penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Yang terakhir, pendekatan kesehatan masyarakat, jadi harus ada implementasi program-program pengurangan dampak buruk atau harm reduction, eh, seperti penyediaan jarum suntik steril bagi pengguna narkoba suntik atau untuk mencegah penularan penyakit menular. Dan juga sangat penting untuk pelayanan kesehatan mental. Jadi orang-orang yang pengguna narkoba ini bisa kita bantu dari sisi kesehatan mental seperti itu. Oke, jadi dari Aaron sendiri tuh men-spotlight 3 poin ya. Tadi ada rehabilitasi, lalu ada penelitian dan data untuk digencarkan, lalu ada pendekatan kesehatan masyarakat. Oke, oke. Itu tadi kita udah masuk ke solusi. Mungkin ini kita saya bakal ngambil kesimpulan dari podcast ini. Kita ini telah menyadari betapa seriusnya masalah narkoba di Indonesia. Dengan meningkatkan kesadaran dan mengambil langkah-langkah preventif yang tepat, kita dapat bersama-sama melawan ancaman ini dan melindungi generasi mendatang dari bahaya narkoba. Pesan dari kami untuk semua masyarakat adalah untuk selalu be aware dimanapun kalian berada dan jangan sampai menggunakan narkoba. Oke, seperti itu. Jadi kita nih udah di ujung podcast nih. Jadi terima kasih yang telah mendengarkan podcast kita hari ini. Dan juga terima kasih kepada Aaron dan Nadine yang telah menyempatkan hadir pada hari ini. Jangan lupa untuk berbagi informasi ini dengan teman-teman dan keluarga Anda di rumah. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Bye.
semuanya. Ini gimana cara ini?